Kita bicara pernyataan penutup sekaligus juga solusi. Saya berikan kesempatan pertama kepada Bung Henry Satrio. Silakan Bung Henry. 2025 itu kan akan ada berbagai hal yang terkait dengan perut masyarakat. Ada PPN, penyesuaian tarif pajak PPN 12%. Kemudian kita juga akan masuk ke Ramadan. Kemudian ada Idul Fitri, ada pembayaran hutang negara dan lain-lain. Sehingga memang kondisi keuangan kita, setuju dengan Bang Adian, mungkin saya tidak baik-baik saja. Ditambah lagi ada program bagus banget dari Pak Prabowo, makan bergizi gratis. Yang itu sampai hari ini kan juga masih jadi misteri. Karena kabarnya Tiongkok akan membiayai program makan siang bergizi gratis itu. Nah pertanyaannya adalah kalau Tiongkok membayar atau mendanai itu, mensponsori itu, Tiongkok dapat apa? Nah itu belum pernah dijelaskan oleh pemerintah seingat saya. Tapi yang paling penting Mbak Nardian, di 2025 nanti, di awal 21 Januari 2025 itulah take off masa pemerintahan Pak Prabowo yang sudah genap berusia 100 hari. Apakah di Januari nanti akan ada reshuffle kabinet yang pertama ataukah nanti di April misalnya setelah Lebaran? Tapi yang jelas saya mengharap di kuartal pertama 2025 mitigasi masalah-masalah ekonomi rakyat, perut rakyat dan tentu saja stabilitas ekonomi harus terjadi. Bila tidak terjadi di kuartal pertama, berat di kuartal-kuartal selanjutnya. Saya mau tanya pada Anda Bung Hensa. Kalau soal pilkada yang tidak langsung, apa pendapat Anda? Pilkada yang dipilih oleh DPRD, gubernur, wali kota, kemudian juga bupati dipilih oleh DPRD, bukan oleh rakyat lagi lah. Sebaiknya yang sudah diberikan kepada rakyat, hak-hak yang sudah diberikan kepada rakyat jangan lagi diambil oleh negara. Kalau hanya alasannya demokrasi yang mahal, ya sudah, jangan ada money politics. Kalau alasannya tidak ada money politics, demokrasi yang mahal, tolong jangan ada bansos. Sehingga memang disiapkan begitu saja. Rakyat memilih, rakyat bersuara, itulah yang terjadi. Maka demokrasi tidak akan mahal, tidak akan kacau juga. Karena menurut saya, bila sudah diberikan kepada rakyat, jangan diambil lagi. Rakyat sulit sekali mendapatkan mendapatkan haknya pada saat diperbolehkan menentukan kepala daerahnya. Jadi biarkan saja rakyat memilih. Oke, baik. Saya ke Bung Salvator, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Yang terakhir yang mau kita sampaikan di penghujung tahun. Mau bicara soal PPN 12%, pilkada, atau soal apa? Di penghujung tahun, mari kita meluruskan bagaimana mensupport terkait penegakan hukum. Itu yang paling penting. Sebab kalau penegakan hukum benar-benar tegak, tidak dilencengkan, tidak kesana kemari, tepat sasaran, yang pasti negara akan sejahtera. Sekarang sudah seperti itu belum? Belum. Belum? Ya. Contohnya apa? Masih banyak, ada beberapa perkara yang kemudian putusannya seperti yang kita lihat bersama yang bukan menjadi rahasia dengan korupsi yang sebegitu besar. Ini di tingkat yudikatif, di tingkat Mahkamah Agung maksudnya? Tidak hanya di lembaga itu, ada beberapa lembaga lain. Misalnya apa? Contohnya? Yang perlu kita jelaskan di sini, contoh perkara yang kemarin yang baru diputuskan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah hakim menjatuhkan vonis terhadap korupsi yang 300 itu yang saya mau tanyakan. triliun. Apakah ini di lembaga yudikatif saja atau juga ada di eksekutifnya? Penegakan hukum, misalnya polisi, jaksa, penegakan KPK hukum dan sebagainya. tidak bisa hanya satu lembaga, harus bareng-bareng dari baik dari kepolisian, baik dari kejaksaan dan juga dari para advokat atau lawyer. Mari bareng-bareng kita godok untuk penegakan hukum ini. Dan sekarang menurut Anda masih jauh? Mudah-mudahan di 2025 membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Roy silakan. Ya, sepanjang ini tadi kan kita harus mewaspadai apa yang akan terjadi mulai besok ya. Tahun 2025. Mas Hensa tadi mengatakan tanggal 21 itu orang akan menghitung 100 hari pemerintahan Pak Prabowo. Kita harus memang punya kesepakatan, saya setuju Mas. Kita menjaga betul pemerintahan Pak Prabowo ini ke depan dan jangan sampai juga terganggu justru oleh ordal gitu, orang dalam. Maksudnya? Ya, jangan sampai yang tadi dikatakan jangan-jangan musuhnya itu bukan ada di Antartika, tapi ada di antar kita. Ya, gitu. Saya pernah mengatakan yang harus diwaspadai termasuk yang sering memainkan clown teori itu, teori badut.
Ya gitu. Jadi seolah-olah bekerja tapi sebenarnya untuk mencitrakan dirinya untuk 2029 yang akan datang. Harus hati-hati Mas gitu. Yang kedua adalah jangan sampai kemudian ketidakadilan itu terjadi. Saya menggunakan kaos sekali lagi. Ini bukan apa, ini untuk mewaspadai kita. Jangan sampai kemudian apa yang terjadi yang tadi Bang Adian mengatakan 98 itu terjadi, itu pedih sekali rasanya. Tapi kalau tidak, mitigasinya tidak bagus ya, masih ada keadilan hukum terjadi. Masih ada mantan penguasa nari-nari dengan perhiasan yang mencolok. Dan kemudian di ruang ini, Bang Aiman kan cerita. Dulu saya menjelaskan detail, saya duduk di kursinya Bang Ensa tuh. Saya menjelaskan detail bagaimana orang nebeng yang kemudian sudah detail banget datanya. Jelas betul pesawatnya apa, tipenya apa. Tapi akhirnya diputus dengan hanya, oh itu beda kakak, beda kartu keluarga. Come on gitu loh. Kenapa bisa terjadi keputusan sangat picik itu, kalau saya mengatakan itu dari lembaga hukum yang tadi dikatakan Bang Fathor itu. Jadi artinya kalau hal semacam itu masih terjadi, ya kita harus siap-siap. Jangan, tapi sekali lagi 98 adalah yang sangat pedih. Jangan sampai people power ini terjadi lagi. Untuk bisa melakukan itu, Pak Prabowo kita harapkan bisa tegas memimpin bangsa ini dan jangan kemudian merasa terganggu, merasa terbelenggu atau merasa disandra, ya kan Mas gitu. Karena Sandra sudah punya suaminya yang diputus 6,5 tahun, itu Sandra Dewi. Tapi tadi ada beberapa yang harus dijawab juga, nanti dijawab oleh Inang. Kaitan ke 2029 Wapres dan lain sebagainya. Apakah seperti itu sebenarnya? Nanti tolong dijawab, masuk juga nanti Bung Astrio. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.